Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, kekuatan, 219. Stamina, 200. Kelincahan, 230. Kecerdasan, 250. Perasaan, 200. Poin yang tersedia, 0. Pengurangan kerusakan fisik, 46%. Seong Jinwoo menunjukkan senyum puas saat melihat nilai mantisa yang menjadi 0. Jika hanya sedikit lagi. Meskipun sangat disayangkan, itu tidak dapat menghasilkan poin. Melihat nilai peningkatan rata-rata ini, Cheng Jinwoo tidak bisa menahan tawa lagi. Baiklah. Setelah meningkatkan kecerdasannya menjadi 250, dia telah meningkatkan semua nilai secara seimbang. 5 nilai tidak dapat menjatuhkan item apapun. Ini adalah kesimpulan yang dicapai Cheng Jinwoo setelah meningkatkan levelnya dan meningkatkan poinnya untuk waktu yang lama. Dia tidak pernah kecewa dengan nilai-nilai apapun. Jadi, jika tidak ada keadaan khusus di masa mendatang, Cheng Jinwoo berencana untuk membagikan poin sesuai dengan ritme ini. Cheng Jinwoo menutup bilas status dengan puas. Dia melihat sekeliling. Lingkungan tempat tinggalnya awalnya sepi, tetapi hari ini sangat sepi. Cheng Jinwoo mungkin bisa menebak alasannya. Dia mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa waktu. Cukup yakin. Serangan di Pulau Qizhou sudah mulai disiarkan. Orang-orang di seluruh negeri harus berada di depan TV. Cheng Jinwoo berbalik dan berjalan cepat menuju arah rumah. Pertarungan berjalan dengan baik. Tim yang dipimpin oleh Ma Dongsu memasuki kedalaman sarang semut tanpa hambatan, seperti yang diharapkan Kuo. Struktur internal sarang semut mirip dengan penjara bawah tanah tipe gua. Jika ada perbedaan, itu adalah tidak ada batu bercahaya di sarang semut, dan para pemburu yang memasukinya harus menerangi penglihatan mereka sendiri. Dengan keras, fotografer berpengalaman yang telah menyerbu ruang bawah tanah yang tak terhitung jumlahnya menelan ludah dengan gugup. Tempatnya di belakang. Cui Zongin, yang berdiri di garis depan, mencoba menerangi gua dengan percikan api, dan para pemburu lainnya mengikuti di belakang. Ada juga lampu untuk pemotretan di dahi fotografer. Namun, dalam kegelapan setelah kekuatan sihir meleleh, itu tidak seefektif sihir yang dilemparkan oleh pemburu peringkat es. Cui Zongin hampir tidak bisa menyinari matanya. Ini sangat sepi. Cui Zongin mengatakan ini dengan santai, dan Ma Dongsu, yang berdiri di sampingnya, mengangguk setuju. Sebagai seorang tank dan kapten, dia berkewajiban melindungi Cui Zongin, pemburu sihir garis depan. Mungkin karena ini, Ma Dongsu mengamati dan menjaga sekelilingnya dengan tajam, tanpa jejak keberaniannya yang biasa. Bahkan Bai Lu Hao berbeda dari biasanya. Begitu Da Chong memasuki sarang semut, dia menggunakan mata Warcraft, agar tidak melepaskan masalah, dia juga bekerja keras. Min Shijun dan fotografernya juga sangat gugup. Hanya Cha Hein yang berjalan diam-diam dengan tangan di gagang pedangnya tanpa ekspresi seperti biasanya. Saat ini, di sana, adalah suara Cui Zongin. Ho! Para pemburu tidak bisa menahan erangan. Telur semut tersusun rapat di dinding bumi dan di atas kepala. Melalui telur semut yang tembus pandang, samar-samar orang bisa melihat larva gelap menggeliat di dalamnya. Hanya ada satu emosi yang bisa dirasakan di depan adegan pemijahan di mana suasana gelap dan baunya saling terkait. Itu menjijikan. Apakah kamu ingin membakarnya? Cui Zongin mengerutkan kening dan bertanya. Ma Dongsu menunjukkan senyum pertamanya setelah memasuki gua. Meskipun aku juga ingin membakarnya, tapi kita tidak punya banyak waktu. Bahkan jika semua telur semut di sini menetas, umurnya hanya 1 tahun. Selama ratus semut ditangani, ini tidak masalah sama sekali. Kami datang. Bai Lu Hao menunjuk ke tempat gelap itu. Sebelum dia bisa berbicara, Cha Hein sudah menghunus pedangnya. Ma Dongsu juga mengangkat perisai besarnya dan berjaga-jaga. Gemerisik-gemerisik. Selusin semut muncul di depan mereka. Mungkin karena mereka lahir di Pulau Qizhou, mata mereka telah merosot. Pengawal ratu? Cui Zongin menggelengkan kepalanya. Tidak. Sepertinya orang-orang yang menjaga tempat pemijahan. Kalau begitu, seharusnya tidak sulit untuk menyingkirkan mereka.
Jika semut ini bukan penjaga ratu tetapi semut biasa, di bawah daya tembak tim penyerang peringkat es penuh, mereka dapat dimusnahkan dengan sangat cepat. Mengetahui bahwa tidak banyak waktu tersisa, Ma Dongsu bergegas maju terlebih dahulu. Unggul. Mengikuti perintah Ma Dongsu, para pemburu lainnya juga bergegas maju. Percikan berkedip beberapa kali di tangan Cui Zongin, dan panah yang ditembakkan oleh Lin Zigui menembus udara. Seperti yang diharapkan Ma Dongsu, pertempuran segera berakhir. Mencicit. Kepala semut terakhir jatuh. Cahei mengibaskan cairan tubuh semut yang berlumpur dari pedang. Tempat pemijahan di sini artinya, Ma Dongsu berbicara dengan sangat pelan. Kamar tidur ratu ada di dekat sini. Cui Zongin melanjutkan kata-katanya. Kita semua tahu itu. Untuk duel dengan ratu nanti, para pemburu bubar dan masing-masing beristirahat sejenak. Saat ini, fotografer yang sedang waspada tiba-tiba berteriak. Ho? Keenam orang itu menatap ke arahnya. Ya, aku minta maaf. Fotografer lupa sejenak bahwa dia sedang menyiarkan langsung melalui kamera di kepalanya, dan buru-buru menundukkan kepalanya ke arah para pemburu. Dengan rasa ingin tahu, Bai Luhao berjalan menuju fotografer yang berseru itu. Apapun? Ah, di sana. Fotografer itu tersenyum canggung dan menunjuk ke sudut. Ada satu telur yang menetas, dan yang satu itu sangat besar dibandingkan dengan telur lainnya. Murid Bai Luhao melebar seketika. Seperti kata sang fotografer, jika telur semut lain hanya seukuran roda sepeda, telur yang dia maksud sebesar manusia. Tidak. Mungkin juga semut yang lebih lama menetas dari telur itu. Apakah itu telur semut juga? Min Shijun yang datang ke sisi Bai Luhao juga terkejut. Benda apa yang menetas di sini? Pada saat ini, Bai Luhao yang kaku sepanjang waktu, tiba-tiba rileks, dan dia menepuk punggung Min Shijun sambil tersenyum. Kita hanya perlu menyingkirkan Ratu Semut, dan jangan khawatirkan sisanya. Ini baik. Min Shijun berbalik dan kembali ke tempat anggota tim berada. Dan Bai Luhao menoleh lagi dan melihat ke kulit telur. Luar biasa. Bagaimana ini mungkin? Goto Ryuji tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ho? Para pemburu lainnya juga mengeluarkan seruan. Goto Ryuji melihat sekeliling. Mereka menemukan anggota kelompok ketiga di mana kelompok ketiga kehilangan kontak. Kelimanya kehilangan akal. Melihat kelima rekannya yang kehilangan akal, itu merupakan kejutan besar bagi Goto Ryuji dan yang lainnya. Goto Ryuji, yang menekan pelipisnya, melangkah maju dan dengan hati-hati memeriksa tubuh mereka. Berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk menggigit hingga menyebabkan kerusakan seperti ini pada leher? Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.